He's been waiting for 20 years. మన అందమైన చందమామ కథలో నా గురించి ఆలోచిస్తుంటావు. తన పరిస్థితి అలాంటిది. Vishnu, I know you're ready to die for your country. ఆర్మీ యూనిట్స్ లొకేషన్స్ కావాలి చెప్తే. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Tentunya SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sitaramam. అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. రామ్ ఇంకా పాకిస్తాన్ ప్రెస్లోనే ఉన్నారా? నువ్వే. Tahun 1964 di kamp teroris. Rasul diminta menemui Ansari, pimpinan teroris Pakistan, di kamp miliknya. Ia dan teman-temannya diminta untuk mengikuti operasi Gibraltar. Ansari mencuci otak semua pemuda yang ada di tempat itu untuk membenci hubungan persaudaraan Muslim Kashmir dan Hindu India. Kemudian mengirim mereka ke Kashmir dan menyamar menjadi mujahidin hingga bisa diterima oleh Muslim Kashmir selama 6 bulan. Kemudian rencana Ansari bisa kembali dijalankan. Ansari ingin memecahkan Hindu dan Muslim kemudian menguasai Kashmir seutuhnya. Tentara darat Pakistan mengetahui hal itu dan melaporkannya pada Mayor Tariq yang bertugas di perbatasan itu. Hingga Tariq pun diminta untuk bisa menggagalkan semua rencana Ansari. Tariq mendatangi Ansari dan memintanya membatalkan semua operasi yang telah direncanakan oleh Ansari. Tariq tidak sama sekali menyetujuinya karena Ansari mengirim pemuda-pemuda yang usianya di bawah 18 tahun. 20 tahun kemudian di London, berita kericuhan antara mahasiswa India dengan Pakistan menjadi pemberitaan utama di sebagian media. Namun Afren yang mendatangi sebuah klub membeli sebotol whisky, kemudian melemparkannya ke mobil Anand Mehta yang terparkir di area tersebut. Tak berapa lama ia melemparkan korek api ke mobil tersebut hingga membuat mobil tersebut terbakar. Akibat perbuatannya itu, ia dipanggil pihak kampus dan Anand Mehta. Namun Afren dengan kesombongannya malah menantang dekannya yang mengeluarkan Afren tidak hormat dari kampus mereka. Anand Mehta akhirnya meminta tanggung jawab pada Afren dan Afren menyanggupinya untuk membayar sebanyak 10 lakhs setiap bulannya. You will have your new car in a month's time. Di Karachi, Pakistan, Afren yang baru saja tiba di kediamannya termangu melihat foto kakeknya Mayor Tariq yang terpasang di dinding ruangan itu. Tak lama paman pengacara keluarganya pun menemui Afren. Ia berusaha menasihati Afren yang memiliki sifat keras kepala untuk tidak membenci negara lain, karena itu adalah perbuatan yang salah. Tapi Afren tidak sama sekali menghiraukannya dan ia memaksa untuk meminta 10 lakhs kepada pengacara itu. Namun, pengacara itu menolak dan memberikan secarik surat yang ditinggalkan Tariq sebelum ia meninggal dunia. Afren membaca surat tersebut dan menemukan sebuah permintaan dari kakeknya, Tariq, untuk memberikan secarik surat dan beberapa benda lain yang disimpan rapi di sebuah kotak kecil. Pengacara itu meminta Afren untuk menyampaikan surat ini pada Sita Mahalaxmi di Hyderabad, India. Afren menolak, tapi pengacaranya mengatakan ia tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari warisan kakeknya bila ia tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakeknya untuk terakhir kalinya. Mau tidak mau, Afren melakukannya dan mempersiapkan diri untuk pergi ke India. ఈ లెటర్ ఇవ్వడానికి Afren dan Balaji keluar dari tempat penginapan dan bertujuan untuk mendatangi kantor Subramanyam. Mereka yang langsung bertemu dengan Subramanyam malah mengatakan tidak mengenalnya. Bahkan ia yakin karena ia telah bekerja di istana selama 40 tahun. Ia tidak pernah mengenal nama Sita Mahalaxmi. Hingga ia meminta Afren dan Balaji untuk mencari sendiri di dalam arsip nama tersebut. Namun Afren dan Balaji tidak menemukan apapun. Namun Balaji mengatakan mereka harus mencari tahu dulu si pengirim surat ini, yaitu Ram, hingga membuat Afren pun penasaran dan mengikuti Balaji mencari Ram, si pengirim surat itu. Hingga mereka menemukan sebuah artikel kuno yang memuat tentang anggota tentara angkatan darat dan melihat sebuah nama Letnan Ram.
Mereka diminta untuk menemui Letnan Vikas yang dikenal dekat dengan Ram pada masa itu. Balaji dan Afren pun tiba di Anantapura, kediaman Vikas. Mereka mengaku sebagai jurnalis yang mencari berita tentang Ram yang ingin dibuat sebagai artikel majalah mereka. Vikas pun mulai menceritakan kalau ia adalah teman Letnan Ram yang sangat baik hati dan murah hati. Saat itu di area mereka salju turun terus-menerus hingga stok persediaan makanan di camp mereka menipis. Namun mereka tetap melakukan tugas mereka memantau area perbatasan dari penyelundup ataupun teroris. Sementara itu, Rasul dan teman-temannya yang sudah berada di Kashmir selama lebih dari 6 bulan telah berhasil bergabung menjadi penduduk Kashmir, bahkan mereka sudah memiliki kartu penduduk Kashmir. Ansari yang mengetahui hal itu merasa senang karena rencananya telah berjalan lancar, hingga ia akan bisa menjalankan rencananya selanjutnya. Jamil yang merupakan suruhan dari Ansari sendiri malah melaporkan kepada Mayor Selvan kalau ada 6 pemuda yang merupakan teroris berhasil menyelundup ke Kashmir dan merencanakan penyerangan. Who's the informer, sir? Jamil. Hal itu pun didengar oleh Selvan dan mengumpulkan semua anggotanya untuk membahas masalah ini dan meminta semua anggotanya untuk memperketat daerah perbatasan mereka. Hingga Ram dan beserta teman-temannya menemukan beberapa anggota teroris tersebut yang ingin menyerang mereka tanpa banyak membuang waktu, mereka pun berhasil menghabisi 4 dari 6 pemuda itu, namun penduduk marah dan melempari mereka menggunakan batu. Berita itu pun tersebar dan membuat Ansari merasa senang karena penduduk muslim di Kashmir sudah mulai membenci tentara India. Ansari mulai mencuci otak para penduduk Kashmir melalui saluran radio untuk membawa mereka menyerang desa Agartha yang merupakan desa dengan mayoritas Hindu. Ia meminta semua warga muslim untuk membakar desa beserta isinya. Ram dan teman-temannya yang mendengar hal itu dari saluran radio langsung menuju desa Agartha dan menyelamatkan semua penduduk wanita, anak-anak, dan para orang tua di sebuah tempat. Penduduk muslim Kashmir yang telah tercuci otaknya datang berbondong-bondong sambil membawa obor. Mereka melemparkan semua obor yang mereka bawa ke rumah penduduk Agartha. Ram mencoba berbicara baik-baik kepada penduduk muslim, tapi mereka sama sekali tidak mendengarnya, hingga kericuhan pun terjadi. Penduduk muslim memanggil Jamil untuk menghabisi Ram. Melihat Jamil muncul, Ram melumpuhkannya dan menekan Jamil untuk bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Jamil akhirnya mengakui kalau ia adalah suruhan Ansari yang ingin memecah belah muslim dengan Hindu. Mendengar hal itu, salah satu dari penduduk muslim menghabisi Jamil dan merangkul Ram untuk meminta maaf. Bahkan mereka bersama-sama memadamkan api yang membakar rumah-rumah yang ada di desa itu. Saat itulah Ram menjadi seperti pahlawan dan banyak yang menyukainya. Bahkan ratusan surat tiap hari datang kepadanya, hingga ia harus menyempatkan diri untuk membalas surat-surat itu, dan Ram pun tertarik pada satu surat yang mengaku sebagai istrinya, dan pengirim surat itu tidak pernah menyatakan alamatnya. Ia hanya mengatakan namanya Sita Mahalaksmi. Setiap membaca surat Sita Mahalaksmi membuat Ram jatuh cinta dan menambah semangatnya. Sita. Hingga ia bertekad mencarinya saat ia mengajukan cuti. Namun ia sama sekali tidak mengira bisa menemukan gadisnya di kereta saat ia ingin kembali ke Hyderabad. Ram memberanikan diri memberikan surat balasan langsung kepada Sita. Hingga dari pertemuan itu mereka pun berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya dan membuat Ram benar-benar jatuh cinta. Namun Ram yang merasa bingung karena ia tidak mengetahui tempat tinggal Sita sebenarnya. Vikas mengakhiri ceritanya karena ia tidak lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai tentara dan ia tidak pernah lagi bertemu dengan Ram. Vikas meminta mereka untuk menemui Durjaya yang merupakan teman dekat Ram selama di Hyderabad. Namun Afren melihat foto Ram dan teman-temannya, di antaranya Wisnu. Afren juga meminta alamat Wisnu pada Vikas yang ingin ia mintai keterangan tentang Sita. Afren dan Balaji akhirnya bertemu dengan Durjaya. Durjaya mengatakan kalau Ram dan Sita sudah dekat satu sama lain, bahkan ia memberanikan diri untuk melamar Sita walaupun Sita tidak memberikan jawaban yang pasti pada Ram. Ia mengajak Durjaya untuk melamar Sita sambil membawa satu toples berisi kupu-kupu cantik ke istana Nawan. Ram melihat Sita tengah menari dan langsung menemuinya. Sita terkejut dan melarangnya untuk datang lagi ke istana ini.
Ram pun meminta ketegasan pada Sita untuk jawaban atas lamarannya kepada Sita. Namun, ia malah meninggalkan Ram. Durjaya mengakhiri ceritanya dan memberikan foto Sita Mahalaxmi kepada Afren dan juga Balaji. Mereka pun meninggalkan Durjaya dan kembali menuju Istana Nawan. Hingga Afren terkejut ketika melihat foto Sita Mahalaxmi terpasang di dinding kerajaan itu dengan tulisan Putri Nurjahan. Mereka pun menduga kalau Sita Mahalaxmi adalah putri dari Kerajaan Nawan. Wisnu datang dan menemui Vikas. Ia kemudian menanyakan tentang Afren yang datang dan mengatakan kalau Afren adalah warga Pakistan, cucu dari Torik Mayor Tentara Angkatan Darat Pakistan. Mendengar hal itu, Vikas merasa dibohongi dan meminta maaf kepada Wisnu. Vikas pun diminta memberi alamat tempat tinggal Afren selama di sini. Afren dan Balaji seperti mendapatkan jalan buntu dan Afren mengira kalau Putri Nurjahan kembali ke London. Hingga mereka menemukan Reka, salah satu teman Sita Mahalaxmi. Ia yang mengetahui kalau Sita Mahalaxmi adalah Putri Nurjahan, menyalahkan Sita karena telah bermain api pada Ram yang hanya prajurit. Tapi Sita tidak bisa membohongi dirinya sendiri kalau ia benar-benar mencintai Ram. Walaupun ia harus menerima perjodohan dari keluarganya dengan Pangeran Oman yang bertujuan untuk menyelamatkan istana dari kehancuran. His family మాత్రమే ఒమాన్లో బిజినెస్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. Prince of Oman తో marriage proposal కనుక. Sita pun mengikuti kata hatinya dan menemui Ram di kereta. Ia memeluk Ram dan tidak menyadari kalau kemesraan mereka menjadi bahan bagi para wartawan. Kabar kedekatan Putri Nurjahan pun telah menyebar, hingga utusan Pangeran Oman pun mendengarnya dan menegur pihak istana. Kakak Putri Nurjahan meminta adiknya untuk bisa mengatakan kalau berita ini semua adalah bohong. Tapi Nurjahan sama sekali tidak melakukannya. Ia malah menantang dan mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Ram seorang prajurit biasa. Hingga Nurjahan pergi meninggalkan kerajaannya dan menuju Kashmir untuk menemui Ram. Melihat kedatangan Sita, Ram merasa sangat senang apalagi saat Sita mengatakan kalau ia mencintai Ram dan ingin menikah dengannya. Pernikahan itu pun dilakukan di Kashmir. Reka terdiam dan menghentikan ceritanya. Ia mengatakan kalau ada masalah di antara hubungan Ram dan juga Sita. Namun Reka harus pergi meninggalkan mereka karena ia memiliki meeting dengan beberapa tamunya. Wisnu telah mengetahui tempat tinggal Afren hingga ia memeriksa semuanya dan menemukan secerik surat yang dituliskan Tarik untuk Afren. Afren dan Balaji pun terbang ke Kashmir. Namun saat di perbatasan setelah turun dari pesawatnya, Afren dihadang oleh pasukan Angkatan Darat India dan menahannya. Sementara Balaji malah tertinggal mencoba mengejarnya namun ia gagal. Afren dibawa ke sebuah ruangan dan mengatakan kalau Ram adalah pengkhianat India hingga mereka kehilangan 32 tentara. Tapi tak lama Wisnu datang dan meminta mereka meninggalkan ia bersama Afren 4 mata saja. Ia mulai menceritakan Ram dan mengatakan kalau ia berhutang budi pada Ram dan juga Torik. Saat itu, ia yang tengah makan malam dengan keluarganya bertemu dengan Ram juga Sita hingga mereka makan bersama. Namun tiba-tiba Rasul menyerang Wisnu hingga berkat Ram Wisnu bisa melumpuhkan Rasul dan menciptakan sebuah permainan untuk mengetahui keberadaan Ansari. Ram pun mendapatkan kepercayaan dari Rasul hingga ia mau mengatakan di mana keberadaan Ansari. Namun Rasul meminta Ram untuk bisa menjaga adik perempuannya Waheda yang masih berada di desa itu. Ram mengatakan pada pimpinannya hingga mereka melakukan rencana membuat operasi rahasia. Mereka yang diminta menghancurkan Ansari bisa menjaga rahasia ini. You can check yourself. Isi Ansarin Champalan unda. Yes, sir. Are you sure? Ram menemui Sita dan berpamitan padanya. Sita yang sebenarnya ingin mengatakan tentang jati dirinya malah mengurungkannya saat mendengar Ram akan melaksanakan tugas rahasia. Sita memeluk erat suaminya dan meminta untuk bisa kembali dalam keadaan hidup karena ia seumur hidup akan selalu menunggunya. Sementara di desa itu Ram dan yang lain menyamar menjadi penduduk lokal mulai memasuki rumah pengikut Ansari yang mendengarkan perintah Ansari untuk menghancurkan orang-orang Hindu lagi. Mereka menyerang anak buah Ansari dengan cara bergerilya, hingga dengan mudah Ram menghabisi Ansari. Namun pergerakan mereka diketahui oleh tentara Pakistan dan Tarik diminta untuk menangkap mereka semua. Semua teman-teman Ram bergerak setelah membakar desa Ansari untuk kembali ke camp mereka. Tapi Ram mendengar suara tangisan anak kecil hingga membuatnya kembali dan menyelamatkan Waheda, anak kecil tersebut. Dan di saat bersamaan Tarik dan anggotanya datang dan langsung menangkap Ram dan juga Wisnu. Mereka pun dipenjara oleh Pakistan. Sementara Sita yang mencemaskan suaminya mendatangi Selvam tapi ia selalu menghindar hingga istri Wisnu pun datang meminta kabar tentang suaminya.
Namun Selvam tidak mengatakan apapun, hingga berita burung mengatakan kalau Ram dan Wisnu meninggal dunia. Sita langsung menemui komandan suaminya dan memaksanya mengatakan hal yang sebenarnya, hingga ia mengetahui kalau Ram dan Wisnu ditahan oleh pihak Pakistan. Prison? Yes. Mendengar hal itu, Sita menemui Rahul Varma dan meminta bantuannya untuk bisa melepaskan Ram. Official Selsani. Rahul Varma pun menurutinya dan ia menemui atasan Torik untuk bisa bekerja sama. Namun Rahul hanya meminta Ram yang dibebaskan, hingga Wisnu merasa sangat sedih dengan kebaikan Ram. ये उनको तारिक जनाब आपके लिए फोन है थैंक यू सो मच सर కానీ ఇద్దరు కాదు. ఒక్కర్నే ఒక్కడే వెళ్ళాల్సి వస్తే అది మీరే వెళ్తారు. Di tahun yang sama, serangan Pakistan datang bertubi-tubi ke tentara India hingga menyebabkan 32 tentara India tewas. Semua itu memandang hina Sita karena menganggap Ram sebagai pengkhianat, hingga Sita pergi dari kamp suaminya. Mendengar hal itu, Afren merasa terkejut dan ia menangis karena ia adalah Waheda yang diselamatkan oleh Ram. Wisnu menanyakan surat yang ditinggalkan kakeknya. Afren mengatakan surat tersebut berada di Balaji yang tertinggal saat ia tertangkap. Sementara Balaji sendiri mencari Sita Mahalaxmi hingga ia menemukannya. Sita tetap menempati kediamannya dulu bersama dengan Ram. Saat Sita menari, Balaji menerobos masuk dan langsung mengatakan kalau ia memiliki surat dari Ram. Mendengar hal itu, Sita tertegun dan menerima kotak dengan ukiran berwarna coklat dari tangan Balaji. Ia membukanya dan air matanya seketika menetes dengan cepat. Ia mulai membuka surat yang selama 20 tahun ia nantikan. Di dalam surat itu pun Ram menjelaskan yang terjadi di dalam penjara dan tentang pengkhianatan Wisnu kepada negaranya. Wisnulah yang mengatakan titik koordinat India pada Pakistan hingga ia menukar hidup mewahnya sekarang dengan informasi itu. Ram benar-benar hancur dan tidak percaya Wisnu bisa melakukan itu. Ram berusaha menggagalkannya tapi tidak berhasil. Di hari yang sama, Wisnu diberitakan bunuh diri karena selalu dikejar oleh rasa bersalahnya selama puluhan tahun. Afren berhasil menemui Sita dan langsung memeluknya. Afren sangat bangga sekaligus haru karena ia diselamatkan oleh orang India yang selama ini ia benci. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Sita Ramam. Satu pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya sahabat. Jadi jangan sampai bermain fitnah karena hal tersebut bisa membawa keburukan baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu dan wassalamualaikum.